Kisah Francisco Bagnaia pernah meminta Valentino Rossi jadi pelatih di MotoGP. Hubungan kedua sosok itu memang sangat dekat. Sekadar informasi, Bagnaia merupakan salah satu murid dari VR46 Riders Academy atau akademi balap yang didirikan Rossi. Ia bergabung sejak masih berlaga di Moto3 pada 2014. Bersama akademi milik Rossi, kemampuan Bagnaia sebagai pembalap berkembang pesat. Polesan tangan dedakter sukses membantunya menjadi juara dunia Moto2 2018. Karir Pecco lalu melesat ke tim satelit Pramac Ducati pada 2019 hingga 2020. Mulai 2021, pembalap asal Italia itu ditarik ke tim pabrikan Ducati Lenovo dan sukses menjadi juara dunia MotoGP 2022. Ternyata, Bagnaia pernah meminta Rossi untuk secara pribadi menjadi pelatih balapnya di kelas MotoGP. Namun, pria asal Italia itu ternyata belum bersedia. Saya pernah memintanya untuk melatih saya. Tetapi, ia sepertinya masih belum berkenan. Mungkin di lain waktu, ia bakal bersedia membantu saya, tutur Bagnaia dalam sebuah wawancara pada 2022, dikutip dari Motorsport, Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Saya juga menanyakan Rossi apakah dirinya bisa secara rutin datang ke setiap balapan untuk mendukung saya dari luar trek, atau menyemangati saya sebagai pelatih. Ia menjawab, jika mampu datang ke trek pasti akan membantu saya, imbu pria berusia 26 tahun itu. Saya berharap tahun depan Rossi bisa lebih sering datang ke sirkuit. Saya menilai ia sama baiknya antara menjadi pembalap dengan pelatih, tandas Bagnaia. Rossi memang terlihat beberapa kali hadir di sirkuit pada balapan MotoGP. Namun, ia lebih banyak mendekam di garasi tim balapnya, yakni Muni VR46 Racing Team. Itu kisah Francisco Bagnaia pernah meminta Valentino Rossi jadi pelatih di MotoGP. Jikapun tidak di lintasan, keduanya masih sering bertukar pikiran saat latihan bersama di The Runs. Pembalap tim Muni VR46, Marco Bezzecchi saat ini sedang kesakitan usai memaksa ikut balapan MotoGP Mandalika 2023 di Indonesia pada 13-15 Oktober tahun 2023. Bezzecchi mengaku sekujur tubuhnya sakit lantaran tetap balapan meski belum fit. Bezzecchi memulai balapan dari posisi ke-9 di MotoGP Mandalika 2023 pada Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023. Dia pun berhasil tampil gemilang dan naik podium di sprint race kemudian finish kelima di balapan utama. Padahal awalnya pembalap asal Italia itu sempat diragukan tampil di sirkuit Mandalika karena baru saja menyelesaikan operasi tulang selangka. Namun, pada akhirnya dia mendapatkan lampu hijau untuk adu cepat di lintasan. Karena alasan itu, Bezzecchi pun kini kesakitan. Tubuhnya yang belum pulih tapi dipaksakan balapan membuat kini merasa seluruh tubuhnya menjadi sakit. Saya memiliki waktu untuk melakukan pemulihan setelah balapan, tetapi sejujurnya saya merasakan sakit luar biasa. Bukan di bagian tulang selangka, tetapi sekujur tubuh, ungkap Bezzecchi dilansir dari Crash, Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Saya merasakan sakit di bagian bahu dan leher, tetapi tulang selangka justru baik-baik saja, lanjutnya. Kendati demikian, Bezzecchi mengaku bersyukur bisa tampil di sirkuit Mandalika dan meraih hasil cukup baik. Karena itu, dia tak memiliki banyak keluhan soal balapan akhir pekan ini. Saya sangat senang. Tentu saja ini tidak mudah, tetapi kami bekerja keras dan tim kami juga melakukan pekerjaan yang luar biasa, imbuhnya. Hasil apik yang diraih Marco Bezzecchi di MotoGP Indonesia 2023 membuatnya mampu terus menempel ketat dua pembalap di atasnya di klasemen musim ini. Kini, dia hanya terpaut 45 poin dari Jorge Martin Prima Pramac di peringkat kedua. Pembalap Prima Pramac Jorge Martin mengaku tetap percaya diri untuk bersaing dan menyalip kembali Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, dari puncak klasemen sementara MotoGP musim ini pada MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island, akhir pekan ini.
Saya percaya diri dalam segala kondisi. Saya merasa kuat dan cepat jadi saya harus tetap tenang dan memanfaatkan kecepatan ini, kata Martin dalam keterangan resmi MotoGP, Kamis seperti dimuat antara. Adapun Martin hanya menempati puncak klasemen sementara tak kurang dari 24 jam setelah Bagnaia keluar sebagai juara MotoGP Indonesia di sirkuit internasional Mandalika, akhir pekan lalu. Bagnaia menggeser posisi Martin dengan cepat setelah pembalap asal Spanyol itu terjatuh di pertengahan lap dan tidak mampu melanjutkan balapan. Berkaca dari pengalaman pahit tersebut, Martin mengatakan dirinya akan mencoba membalap lebih tenang dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan balapan hingga garis finish. Saya harus sedikit lebih tenang dan menyelesaikan semua balapan, ujar Martin. Itu adalah keunggulan klasemen terpendek dalam sejarah. Hanya 24 jam. Mudah-mudahan saya bisa memulihkan poin-poin itu. Akan sangat menyenangkan memiliki kesempatan bertarung memperebutkan gelar juara di Valencia. Dengan semua yang terjadi, saya akan berusaha untuk menjadi yang terbaik dan kompetitif, imbuhnya. Ia menilai, tidak ada strategi khusus yang harus ia ubah saat MotoGP Australia mendatang. Menurutnya, tim satelit juga sama kompetitifnya dengan tim pabrikan. Martin mengatakan, ia dan tim sudah mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk menaklukkan sirkuit Phillip Island. Saya pikir kami tidak perlu mengubah apapun. Saat kami bekerja, kami kompetitif di setiap akhir pekan, kami selalu berjuang untuk menang. Kami hanya perlu melakukan hal yang sama, kata Martin. Kami tahu poin-poin sulit kami dan akan mencoba untuk meningkatkannya, ujarnya menambahkan. Dalikna menggambarkan Indonesia sebagai balapan yang hidup di ujung pisau, di mana perubahan nasib selalu mungkin terjadi, terlebih lagi dengan mempertimbangkan akhir pekan secara keseluruhan. Dia memuji penampilan Bagnaia yang tangguh, yang meraih kemenangan yang mengesankan pada momen terpenting musim ini. Insinyur itu menganggap kesuksesan Bagnaia sebagai pertanda kuat setelah akhir pekan di mana ia memulai dari P13 dan melihat saingan terdekatnya mengambil alih kepemimpinan klasemen pada Sabtu. Setelah 2 bulan tanpa memenangi balapan panjang, sejak Austria, Bagnaia mendapati dirinya berada di posisi sulit dan harus bereaksi. Dia melakukannya dengan kemenangan yang dibangun dengan cermat. Sebuah mahakarya sejati setelah apa yang terjadi di kualifikasi dan balapan sprint. Contoh brilian dari reaksi dan tekad seorang juara sejati, yang segera menunjukkan bahwa dia siap ketika keadaan berbalik menguntungkannya, ia mengungkapkan. Dalikna menuturkan, Bagnaia baru saja memulai kariernya. Dengan kebanggaan dan tanpa pernah kehilangan harapan, itulah yang membuatnya bisa kembali meraih kemenangan. Balapannya yang luar biasa dan sikapnya yang penuh kemenangan mengangkat semangat kami. Dengan kegigihan dan bakatnya, ia melakukan comeback yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun, sejak kemenangan Marco Melandri di Turki 2006, sebuah kesuksesan yang mengesankan yang membuat perbedaan dan membawanya kembali ke puncak klasemen. Masih ada 5 balapan tersisa hingga akhir musim. Ini akan menjadi sangat sulit. Apa yang telah terjadi dalam beberapa balapan terakhir, termasuk yang satu ini, menunjukkan ketidakpastian dari tantangan yang sepenuhnya terfokus pada Ducati dan yang menjanjikan akan menarik dan sepenuhnya didedikasikan untuk sportivitas. Kami bangga dengan semua ini, pungkas Gigi.